Selamat sore Bapak. Sore. Kami, Dan teman-teman ya? iya, kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Musik di kampus Unika Kupang. Kami hadir di sini tujuannya untuk mewawancari Bapak. Sebelumnya kami sangat berterima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan saat Bapak bersedia menjadi narasumber saya pada sore hari ini. Oke. Saya dulu rokok terus. Jangan dulu rokok. Iya, Pak. Wawancara ini tujuannya untuk mengetahui pengalaman estetika selama Bapak berkarir menjadi seorang musisi dan juga untuk melengkapi nilai UAS mata kuliah estetika musik yang diampu oleh Pak dosen Romi Langgung. Beliau ada bosan di Kupang? Ada. Mungkin saya bisa perkenalan diri, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, ini khusus untuk anak dosen Polon. Sekarang ini Sarah ada di sini dengan teman-teman untuk mewawancarai saya. Terima kasih untuk tugas yang bagus ini, karena dengan demikian anak-anak bisa mengenal para senior teristimewa di musik ya. Dan kita bisa bincang-bincang tentang pengalaman musik yang kita alami jalani selama ini. Oke. Saya orang bisa tahu itu nih Bapak Poli. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya, Pak. Yang pertama, bisakah Bapak menceritakan sesuatu tentang latar belakang musik? Bagaimana Bapak pertama kali terlibat dengan musik dan dengan apa Bapak aktif secara profesional di bidang musik? Oh baik, terima kasih Nona, ini pertanyaan bagus. Jadi pengalaman pertama saya menggeluti musik itu memang pertama dasar dari keluarga. Bukan kebetulan, memang sama bapak juga istilahnya guru dulu, dan mereka guru itu dia harus tahu semua zaman dulu. Itu masih pendidikan SGB, sekolah guru bawah. Sesudah sekolah guru bawah baru sekolah SPG, sekolah guru atas. Nah, gitu. Dari bapak juga, saat bapak juga suka musik, menyanyi, buat lagu istimewa. Kami di SD, kebetulan bapak waktu itu kepala sekolah. Pengalaman saya awal waktu kecil-kecil memang karena lahir dari keluarga seni, jadi bapak suka latih kor dulu. Kalau sekarang itu di Katolik namanya mudika, dulu itu namanya kongregasi. Pemuda-pemuda kampung yang sudah tidak sekolah itu dibentuk dalam macam kayak OMK sekarang, kita namanya kongregasi. Bapak itu aktivis musik, lalu latih kor. Contoh kalau di Katolik malam Pekan Suci itu bapak bisa membuat lagu dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu sampai Paskah, dan dia latih sendiri. Dan ketika dia melatih itu saya dibawa pergi untuk ikut dia. Dan walaupun pertama itu hanya untuk pergi pegang lampu. Latih kor waktu itu kan bukan ada lampu listrik zaman itu. Tahun 80-an. Itu namanya pegang damar. Pegang damar itu artinya begini. Api dari damar itu adalah campuran dari kemiri, damar pagar dengan kapas, lalu dibelit di bulu suling bambu, bilahan bambu, lalu dibakar dan dinyala. Lalu tidak ada fotokopi, bapak harus lagu yang diciptakan itu dia tulis di papan. Tulis di papan pakai kapur putih, papan hitam. Kamu sekarang kan whiteboard, sekarang papan hitam. Dan setiap orang yang datang dia latih itu dia harus bawa buku. Kami dulu namanya buku dolar, buku warna biru dulu. Itu catat, dia latih kor. Saya ikuti, kalau saya sudah mengantuk, saya tidur. Jadi tidur dalam nuansa musik. Dan itu simpan dalam memori bertahun-tahun. Lalu kami juga di sekolah itu harus wajib dilatih di SD, latih baca not. Memang guru dulu agak diktator, tapi karena mereka sudah punya wawasan ke depan yang luas untuk musik. Terus saya juga punya pengalaman bermain di suling bambu di kampung. Itu saya sampai bisa membuat suling, dan
termasuk skripsi saya tentang suling bambu satu-satunya. Jadi pengalaman musik itu memang dari awal. Saya ikuti sampai bapak, saya sama bapak itu kan kami anak ada 7, beda dua tahun. Dan itu kalau mama masak, mama bapak ini bobo kami itu tapi itu jadi musik. Sebentar jadi lagu. Dia buat dari aransemen langsung tulis di papan dan latih. Itu hebat. Dan itu ada pada saya sekarang. Jadi saya tertidur. Lalu pengalaman musik ini dari SD, bapak melihat saya punya talenta musik, saya ke SMP Frater Maumere. Di situ saya mendapat binaan dari Frater Yayasan Bunda Hati Kudus. Kami main kulintang, main drum band, main band. Zaman waktu kami SMP itu lagi tren lagu yang tiada lagi negeri seindah, itu kami nyanyikan. Itu kami pentas di penerangan Maumere. Oh iya. Tahu. Jadi itu kami ikut. Terus di asrama artinya kau harus bisa menyanyi. Pagi-pagi harus misa. Tanya bapak yang apa tempelan. Pagi-pagi harus misa dan kan harus siap misa. Nyanyi. Apalagi tanggungan, misalnya tanggungan nyanyi di paroki, kami harus tanggung. SMP sendiri atau waktu kami SPG. Dan itu berkembang, bertumbuh. Lalu saya juga dapat di SPG saya mendapat pembinaan dari Frater. Kebetulan saya punya talenta ini bukan hanya menyanyi, bisa melukis, bisa memahat. Jadi semuanya dipelajari. Teristimewa dapat kepala sekolah Pak MW Baruin, seorang musisi dari Larantuka, bisa dolo-dolo itu. Dan di situ kami diasah bahwa seorang guru harus memiliki semua, sehingga pengalaman musik itu bertumbuh. Dulunya saya datang kuliah seni pahat ke Jogja, tetapi Bapak Pit memanggil saya untuk datang ke musik, ya saya datang. Di situ kita ditempah lebih selain kuliah, tetapi zamannya kami kuliah itu hampir setiap bulan kita ada konser, baik secara umum maupun pentas kelas. Mungkin sampai sekarang mungkin masih ada itu dari kami. Dan kami juga dalam kor kecil ansambel musik vokal itu dengan Bapak Pit, kami mencari jam terbang di mana ada permintaan. Waktu itu kan kor hanya itu Senda Tasik dengan namanya Divina Senora, dari itu pimpinan Bapak Pit. Dan vokal Sekar Sari, pimpinan Bapak Apoli Bala yang sampai sekarang. Apoli Bala juga seorang dosen di Unika. Jadi pertumbuhan musik ini sambil belajar tapi sambil buat. Sambil belajar sambil buat. Tumbuh terus. Kami waktu kuliah itu Bapak Pit memberikan kami satu istilah, siapa yang rakus dia akan berbuat. Rakus maksudnya begini, rakus untuk belajar teori. Saya tidak tahu kalian sekarang bagaimana, tapi kami dulu misalnya membaca not balok, Bapak Pit angkat buku tebal not balok, buka halaman sekian, baca prima vista, baca langsung kata-kata, dan itu kita lulus. Itu pengalaman musik yang menurut saya sangat kuat. Terus zaman itu kami di gedung lama yang buruk memang, namanya L3 di gedung itu. Itu piano hanya satu, organ yang indah kami sudah dapat terosokkannya sekarang. Itu hanya 4. Tapi kami berjuang untuk, ya namanya curi waktu untuk bisa tekan piano itu. Jadi berjuang sendiri sambil mengikuti latihan, pentas, lomba, sehingga kita sendiri akan dibentuk untuk bisa mandiri sampai ke selesai kuliah, membantu Pak Pit di mengajar. Lalu saya keluar menjadi guru biasa, lalu itu mulai dengan melatih kor waktu itu ada lomba-lomba banyak sekali, baik di gereja maupun instansi, dan kita mulai latih menuju ke profesional. Kita berani taruh harga latihan, misalnya begini, 1 kali saya datang berapa, atau 1 paket itu kamu bayar berapa. Jadi itu memacu kita untuk menjadi profesional.
tapi sambil kita belajar. Kami waktu itu diuntungkan dengan Bapak Peter Iki Frater Sarto, satu orang kepala sekolah SMP SMA Giovanni waktu itu, musisi. Terus Pak Polibala, ada satu namanya Pak Eman Ribeiro. Ada beberapa musisi yang membantu kita timba ilmu dari mereka belajar, sehingga akhirnya sampai pada tingkat sekarang ya, kalau anak-anak bilang kami menjadi profesional ya, karena memang jam terbang kita juga lumayan gitu Nona. Jadi cukup jauh, tetapi dasarnya adalah kita harus mempunyai rasa musikalitas. Ada turunan darah musik, tapi harus apa, kita memang harus mempunyai apa, daya menyerap musik, mengelola musik. Sampai pada sekarang kita sampai ya, membuat aransemen, melatih dan sebagainya itu. Dan kalau sampai orang bayar dan mahal, itu artinya kita sudah di tingkat profesional gitu Nona. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Selanjutnya, harapan apa yang Bapak miliki terhadap pengalaman dengan bermusik? Harapan pertama itu saya karena lagi mengajar sebagai guru, saya sampaikan satu dua hal begini. Pengalaman saya mengajar di SMA 3, jadi ini hal buruk sebelum saya berharap bahwa sekarang ini dari sekolah dasar ya mereka buat mengajar musik, tetapi misalnya begitu, ketekunan dalam menyuruh anak-anak membaca not itu kurang sampai pada tingkat SMP. Sehingga ya, pengalaman saya di SMA itu ketika anak disuruh baca not mereka tidak tahu, hampir tidak tahu. Untung sekarang ini lulusan-lulusan kita semua dari musik itu yang sudah masuk ke SD, SMP, itu sudah menambah nilai tambah. Itu hal yang buruk yang saya lihat. Pengalaman itu saya rasakan hampir belasan tahun ini, karena ada sebelum mahasiswa Senda Tasik turun ke bawah, alumni Senda Tasik ke SD, guru-guru di sana kok yang bisa mengajar misalnya guru yang frater atau guru yang dari guru agama. Jadi mereka mengajar apa adanya saja. Yang penting anak misalnya hanya tahu tiup recorder sedikit, kasih atau pianika sedikit, tapi tidak mendalam. Harapan saya begini, musik ini satu menjadi bagian hidup yang pertama, dia bisa mendobrak orang untuk maju. Jadi musik ini adalah sebenarnya, kalau kita yang memilih musik ini satu pekerjaan yang mulia. Mulia karena dia berhubungan dengan perasaan. Ya toh? Perasaan yang ketika kita menyanyi, saya tidak tahu anak-anak punya pengalaman. Saya biasa latih kor atau juri atau kegiatan lain. Ketika kita menyanyi itu kita lepas. Nanti pulang kita hanya makan nasi dengan garam kosong, itu bukan masalah. Yang penting ada masalah yang secara pribadi lepas semua, kita tuangkan semua dalam musik itu. Hingga harapan saya adalah musik itu memberikan daya dorong yang kuat untuk orang itu akan secara batin dan secara penampilan dia akan fresh, dia akan seperti tidak ada masalah. Sehingga generasi dari bawah, harapan saya generasi dari bawah harus ditanamkan program musik itu. Memang banyak sekali dikupang oleh latihan vokal, latihan apa-apa ya. Ada kor-kor orang muda. Itu yang membangkitkan. Juga dengan berada di kegiatan musik, banyak hal negatif yang bisa dihilangkan. Pertama, misalnya pemuda-pemuda bisa bergabung sehingga kita tidak bisa buat kejahatan apa. Seperti itu. Kembali ke asal mula musik yang bagus ya, untuk itu memuji Tuhan tadi ya, memuji Tuhan. Tapi ada hal positif lainnya. Itu yang kita harapkan. Banyak juga tanggapan orang tua katakan begini, kamu jadi pemusik ini hanya hura-hura. Oh, itu salah. Justru musik itu bekerja dengan perasaan, sehingga misalnya amarah kita bisa luapkan di musik, ya toh, suka duka kita bisa luapkan di musik, dan itu akan membentuk diri menjadi berkarakter yang baik, gitu. Kira-kira begitu. Harapan saya adalah musik harus tetap diperhatikan baik dari tingkat sekolah sampai di mana. Ya, terus musik tadi mempunyai nilai, ya, memuji Tuhan, tapi
dengan kamu latih kor kamu ketemu teman-teman lain ya toh. Iya, benar. Kamu pergi lomba kor kamu kenal ada orang lain ya. Itu apa tingkat apa kekuatan musik yang bisa menyatukan kita di mana-mana. Begitu nona kira-kira ya. Harapan saya musik itu harus tetap menjadi ilmu yang hidup di, di dunia ini, teristimewa di kalangan generasi muda. Oke. Lalu apa yang Bapak sukai atau anggap indah dari musik itu sendiri? Musik itu sebenarnya sudah indah. Musik itu sebenarnya sudah indah. Jadi mengapa saya mengambil musik sebagai profesi baik dalam mengajar? Karena apa? Kita dengar bunyi yang indah, kita atau berlatih atau apa menikmati keindahan itu satu rahmat yang memang tidak bisa soalnya kita tidak bisa omong dengan kan dengan kata-kata. Karena ini musik ini menyangkut rasa. Sehingga pengalaman saya bilang kalau misalnya di KUB orang bilang mari kita latih kor. Bapak beta pun suara tinggi. Saya lalu jawab mereka apa? Suara kiri. Saya bilang apa? Saya orang jago untuk kasih engkau suara ke kanan. Karena musik tadi apa saya suka. Karena memang musik itu indah, sempurna kalau ilmu musik itu. Coba jangan misalnya ada masalah sedikit, nona buka lagu, plong, ya toh, plong, ikut kor, ikut kegiatan yang berhubungan dengan seni pasti akan. Jadi ya kalau bilang suka atau tidak suka, saya bukan suka lagi tapi saya terjun di dalamnya itu, ya toh, karena musik itu memang indah. Nanti besok-besok kalau kamu alami terus kamu akan rasakan bahwa ternyata musik itu sangat indah dan mulia. Itu saja. Jadi bukan soal suka, karena musik itu namanya musik seni itu sudah indah. Jadi kalau orang yang tidak suka musik itu orang itu harus dipertanyakan. Dia punya apa? Tanyakan apakah dia normal atau tidak. Kalau kata kasar itu, karena musik itu sudah indah, keindahan yang meresap dalam diri, satu hal yang sangat sempurna. Begitu. Menurut Bapak, kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Jadi begini, kalau kita omong tentang tingkat estetis sebuah karya seni, ini karya seni atau musik, rasa keindahan untuk setiap orang itu beda-beda rasa. Misalnya begini, saya lihat bunga ini, mungkin nona bilang biasa saja. Tetapi kalau saya lihat, karena kita merasa keindahan berbeda-beda. Kriteria untuk menentukan sebuah indah atau tidak, atau yang dipakai untuk menentukan sebuah indah itu sebenarnya kriteria yang sangat individual menurut saya. Begitu. Hal lain, misalnya selain musik, hal mencintai. Saya suka dengan nona. Mungkin mereka bilang, Pak, Poli suka dengan dia, nona. Tapi tidak, ini kan saya mengagumi dia, itu beda. Engkau boleh omong bersatu, perempuan begitu, Pak Poli mau. Tidak, tapi karena rasa saya berbeda. Karena sudut pandang kita berbeda. Bisa paham ya? Mungkin satu orang main musik, kalau dalam musik itu kita dengar bunyi. Lalu kalau kalian yang belajar musik kan bisa tahu, ini fals, akornya ini tidak betul, ya toh, ini nada disonan, ini nada kromatis. Kamu tahu. Tetapi ada orang yang sangat suka misalnya notnya tabrak. Ya toh? Tabrak boleh kembali. Indah juga. Sehingga kriteria, kecuali misalnya kriteria lomba. Ya toh, menurut SD itu beda. Padahal suara punya harus begini, kriterianya ini. Vokal dulu punya harus begini, tari punya harus begini. Dan itu kriteria yang sudah diatur sebagai pedoman untuk sama-sama supaya yuri-yuri menilai. Tetapi kalau mengatakan bahwa perasaan bagaimana Bapak kriteria untuk menilai sebuah keindahan, ini sangat individual. Karena rasa kita berbeda.
rasa kita berbeda. Gitu. Saya taruh sepotong kue di sini, untuk Mona mungkin enak.